Yang ke-23 adalah membantu orang lain. Merdeka dari penatnya hidup juga dapat datang dari memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain. Terlibat dalam tindakan kebaikan seperti memberikan sumbangan atau sukarelawan di komunitas kita dapat memberikan perasaan pencapaian dan kebahagiaan yang mendalam. Dengan menyadari bahwa tindakan kita dapat membuat perbedaan bagi orang lain, maka ini dapat memberikan arti dan tujuan yang jauh lebih besar pada hidup kita tentunya. Yang ke-24 adalah menyadari bahwa kita ini layak bahagia. Ingatlah bahwa kita ini layak untuk berbahagia. Terkadang penatnya hidup dapat membuat kita merasa seperti kita ini tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun ini adalah pemikiran yang merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena setiap individu memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan dan hidup dengan penuh makna. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita pantas untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna. Dalam pelajaran merdeka dari penatnya hidup, ingatlah bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada solusi yang instan, tetapi dengan kesabaran, tekad, dan upaya yang konsisten, maka kita dapat merdeka dari beban emosional dan menemukan kembali kebahagiaan dan makna dalam hidup kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah langkah menuju kebebasan emosional yang lebih besar. Yang ke-25, menerapkan jiwa terima kasih. Terima kasih adalah sikap mental yang kuat yang dapat mengubah cara kita melihat dunia. Dengan menerapkan jiwa terima kasih, berarti kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan mengakui berkah yang ada di sekitar kita. Cobalah setiap hari meluangkan waktu untuk merenung tentang hal-hal yang kita hargai dan rasakan rasa syukur atasnya. Setiap terima kasih dapat membantu kita melihat sisi positif dari kehidupan, bahkan di dalam hal-hal atau situasi tersulit sekalipun. Yang ke-26 adalah menjaga jurnal emosi. Jadi mencatat perasaan kita dalam sebuah jurnal emosi dapat memberikan wadah untuk melepaskan perasaan dan refleksi yang dalam. Tuliskan perasaan kita, pikiran, dan pengalaman sehari-hari. Ini tidak hanya membantu kita memproses emosi, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat pola-pola tertentu di dalam kehidupan kita. Dengan menjaga jurnal emosi, maka kita dapat merdeka dari perasaan terpendam dan menemukan kedamaian dalam ekspresi pribadi. Yang ke-27 adalah menemukan inspirasi dalam cerita orang lain. Kadang-kadang merasa terjebak dalam penatnya hidup dapat membuat kita merasa sendirian dalam perjuangan kita. Namun ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Membaca atau mendengarkan cerita orang lain yang telah mengatasi tantangan serupa dapat memberikan inspirasi dan harapan. Ini dapat memperluas pandangan kita tentang kemungkinan yang ada, dan tentunya akan membuat kita merasa lebih terhubung dengan manusia lainnya di sekitar kita. Yang ke-28 adalah mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres. Mengelola stres adalah keterampilan penting dalam merdeka dari penatnya hidup. Jadi pelajari teknik-teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi atau yoga. Praktekkan cara mengatasi stres saat situasi menegangkan muncul. Dengan mengembangkan keterampilan ini, maka kita akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Yang ke-29 adalah memfokuskan perhatian pada saat ini.
mengalihkan fokus dari masa lalu yang mungkin membebani atau kekhawatiran terhadap masa depan adalah kunci untuk merdeka dari penatnya hidup. Latihlah diri kita untuk lebih hadir dalam momen saat ini. Apapun yang terjadi saat ini dinikmati. Praktekkan kehadiran penuh. Ini sering disebut dengan mindfulness. Jadi dengan sepenuh hati mengalami apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, kadang ini kita merasakan kita sedang berada di suatu tempat misalnya, tapi pikiran kita di tempat lain. Dalam arti lain bahwa kita harus menyadari keberadaan di mana kita saat ini, bagaimana kita bisa menikmati saat ini. Hal tersebut dapat membantu kita melepaskan stres yang tidak perlu dan merasakan kedamaian dalam momen yang sedang terjadi dan kita sedang berada di tempat itu. 30. Menetapkan intensi positif setiap hari. Setiap hari sebelum kita memulai aktivitas, tetapkan niat positif untuk hari itu. Jadi sebelum berangkat kerja atau sebelum memulai aktivitas, pastikan bahwa kita terlebih dahulu mempersiapkan niat yang positif. Kenapa? Karena innamal a'malu binniat. Ini bisa berupa afirmasi atau tujuan kecil yang mungkin ingin kita capai. Dengan mengarahkan energi kita pada niat positif, dapat memberikan arah dan arti pada hari kita. Ini juga bisa membantu kita merasakan kehidupan yang jauh lebih bermakna, serta betul-betul membuat diri kita ini terlibat di dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang ke-31 adalah menghargai proses lebih dari hasil akhir. Jadi ingatlah bahwa perjalanan hidup adalah proses, bukan sekedar mencapai hasil akhir. Tapi terkadang penatnya hidup datang dari tekanan untuk mencapai hasil yang sempurna atau prestasi tertentu. Jadi cobalah untuk menggeser fokus kita dari hasil akhir ke proses itu sendiri. Nikmati setiap langkah perjalanan kita, karena dalam proses itulah pertumbuhan dan transformasi yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, merdeka dari penatnya hidup adalah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang tentunya memerlukan kesadaran, usaha, dan tekad yang terus-menerus. Karena setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melangkah lebih dekat menuju kebebasan emosional dan kesejahteraan yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini ke dalam rutinitas sehari-hari kita, maka insya Allah kita akan merasa lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang kehidupan ini hadirkan untuk diri kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.